sekarang sudah masuk di Indonesia? Kalau dulu itu ada di Jawa Barat itu. Namanya apa sih itu? Malah tokohnya itu yang pada waktu itu orang perempuan itu. Jadi di Jawa Barat. Saya kalau ketawa itu, ada simbolnya agama Islam, dipakai simbolnya agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dicampur gaya kabeh dalam pakaiannya. Seperti orang karnapalan, orang sampel itu. Itu tentunya tugasnya negara untuk meluruskan dan untuk menegur atau untuk memproses mereka supaya dia kembali pada jalan yang benar. Itu kan seperti orang sampel itu. Ya mungkin bahasa saya tadi, mungkin dia sesuatu agama yang dianut, kemudian kurang percaya kalau nanti dia udah masuk surga, akhirnya semua agama yang ada di Indonesia ini dipakai semuanya, biar gampang masuk surga. Itu kalau guyonan saya seperti itu. Ya kita jangan sampai ikut seperti itu. Dan itu tugasnya negara untuk memproses. Artinya memproses itu meluruskan, jangan sampai seperti itu. Yang lain? Silakan. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia ini dibangun atas dasar agama-agama yang ada dan berkembang di Indonesia. Gitu. Di dalam kemerdekaan kan tidak hanya orang Islam saja, bahwa seluruh komponen bangsa Indonesia ini adalah bersatu padu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga siapapun yang ada di sini, bangsa Indonesia ini berhak untuk hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, hidup dengan mendapatkan keadilan dari negaranya. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Izin bertanya, Bapak. Iya. Monggo. Gini, Pak. Tanggapan Bapak itu gimana tentang suatu wilayah, contohnya kan Aceh itu kan dulu itu menerapkan hukum Islam. Ya. Ketika ada seorang yang zina, tahu zina muhson, kan hukumnya Islam kan? Ya. Seperti orang Arab itu, Bapak, dimotong gimana itu? Apakah itu tidak menyalahi aturan negara, Bapak? Ya gini. Artinya semua itu dilihat dari sejarah ya, sejarah. Ada daerah istimewa Yogyakarta, ada daerah istimewa Aceh. Di mana istimewanya kan begitu kan? Kalau di Jogja itu istimewanya adalah gubernur dari sultan, dari raja Yogyakarta. Sehingga sekarang di mana kalau daerah istimewa Aceh kan gitu? Di mana istimewanya? Sejarah. Hingga Aceh itu dulu adalah yang pertama kali tokoh-tokoh Aceh itu menyumbang pada Bung Karno, memberikan emas dan uangnya untuk membeli pesawat, kan begitu ya, pesawat. Kemudian dari itu termasuk memberikan Daud Berubah itu tokoh Aceh, bangsa Indonesia yang dari Aceh itu menyumbang uang untuk membuat itu tadi, berjuang untuk merebut kemerdekaan. Beli pesawat awal dari Aceh. Kemudian setelah berjuang, udah merdeka, Aceh ini tidak menjadi provinsi sendiri. Nah ini masalahnya sudah mulai kurang pas, hingga mereka masuk di Sumatera Utara, salah ini masuk. Hingga terjadilah pergolakan-pergolakan yang disponsori oleh Daud Berubah dan oleh tokoh-tokoh Islam sampai muncullah GAM. Ini kan kecewa. Di era perjuangan untuk merebut kemerdekaan, masyarakat Aceh dan tokoh-tokohnya itu adalah juga merelakan untuk menyumbang pada negara, beli pesawat, beli senjata. Kok sudah merdeka, kok seperti ini? Kan ini mendapatkan ketidakadilan sampai dengan adanya GAM. GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. Karena dia merasa tidak mendapatkan keadilan,
merasa tidak menjadi provinsi sendiri. Akhirnya dalam perjalanan menjadi provinsi sendiri, punya pangdam sendiri, punya kapolda sendiri. Artinya polisi sendiri itu sendiri yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Udah di situ, ini untuk akomodasi juga. GAM kan masuk di dalam di sana ada DPRD ya, DPRD itu juga ada yang partainya dari partai Aceh kan itu. Mestinya kan ini tidak boleh mestinya, tapi ini untuk mengakomodasi supaya bisa diajak ngomong kan gitu, bisa diajak ngomong. Itu kelebihan seorang wakil presiden yaitu Pak Yusuf Kalla. Karena orang GAM ini masuk ke partai GAM dan menjadi bagian dari DPRD Aceh, sehingga kan orang-orang ini kan maunya kan menerapkan syariat Islam yang orang ex dari GAM tadi. Akhirnya diakomodasi menjadi penerapan syariat Islam. Itu mestinya ya. Ini kurang pas yang ada di Indonesia, tetapi ini adalah win-win solusi untuk mengakomodasi orang ex-GAM tadi ingin berkontribusi di Aceh, salah satunya dengan cara masukkan syariat Islam, yang orang tidak Jumatan, konangan dicambuk, orang zina, orang pacaran juga seperti itu. Ini juga mestinya kurang pas, tetapi itu untuk mengakomodasi toh juga di bawah pengawalan dari pemerintah. Ini yang kita khawatirkan juga di daerah lain muncul ingin seperti itu tuntutan, tapi sampai hari ini tidak seperti itu. Hingga ini sudah dewasanya bangsa Indonesia. Itu kurang pas mestinya, tapi dia kan ngotot untuk itu dimasukkan. Tadi dulu cambukannya itu berapa kali, sekarang sudah mulai dikurangi kan? Kita sering tonton di media massa dan TV. Memang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu penuh dengan penyesuaian, perlu dengan tahapan untuk menjadi satu itu tidak mudah, tapi harus kita kaji terus, kita jalin terus bagaimana sih Indonesia ini tetap utuh, tetap bersatu tanpa harus melanggar aturan yang ada. Yang lain? Silakan, yang lain. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, mari kita cermati dulu ini. Dari Pancasila dan liberalisme sekarang menuju ke ini, Pancasila dan komunisme. Silakan dibaca. Halo. Saya ya, Bapak. Ya, namanya? Sabrina Maharani, NIM 056. Oh ya. Wong Dingis namanya. Iya. Yuk. Pancasila dan komunisme dalam periode 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri terhadap agresi asing, apakah pihak sekutu atau Nica yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Di pihak lain terjadi pergumulan yang secara internal sudah mengerongrong Pancasila sebagai dasar negara untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI atau TII yang akan mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam, dan pemberontakan PKI yang ingin mengubah Republik Indonesia menjadi negara komunis. Marwati Junut Posponegoro dan Nugroho Noto Susanto 1982-83, kemudian dikutip oleh Pranoto dalam Dodo dan Endah ED 2010-39 pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, berarti kembali ke Pancasila. Pada suatu kesempatan, Dr. Johannes Leimena pernah mengatakan, salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam,
komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut Dr. Johannes Leimena, harus ada usaha-usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pedesaan. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah dijebak oleh rayuan-rayuan komunisme. Bagi orang Kristen, ajaran komunisme bisa menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan falsafah Pancasila Leris 2004.2.212. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia, sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pilihan kreatif dan merupakan proses elektis inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Kelan 2012-254-255. Selain itu, ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikitpun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis, suatu ideologi yang bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang bersifat terbuka, Pancasila memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda dalam zaman sekarang. Puspowardoyo 1989, 203-204. Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam TAP MPR nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme atau Marxisme dan Leninisme yang diperkuat dengan TAP MPR nomor 9/MPR/1978 dan TAP MPR nomor 8/MPR/1983. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sekarang kita bahas Pancasila dan komunisme. Kalau tadi Pancasila dengan liberalisme juga nggak cocok, tapi di sini masih negara itu membebaskan rakyatnya untuk beragama dan juga membebaskan rakyatnya untuk tidak beragama, bahkan untuk mengkritiknya. Tapi kalau di komunis ini, ya langsung sudah tidak cocok dengan kondisi Pancasila, karena komunis itu meniadakan adanya agama. Agama dianggap sebagai racun kehidupan. Bukan racun dunia, tapi racun kehidupan. Ada yang tanyakan? Saya ingin bertanya, Bapak. Oke, namanya siapa? Sabrina. Oh, Sabrina. Ayo, Lin. Kan kita tahu ya, Bapak, sumber daya manusianya di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana sih, Bapak, cara kita yang mungkin bisa dikatakan masih dalam baik, tersesat misalnya tidak percaya akan adanya Tuhan dan sebagainya. Bagaimana, Bapak? Gini, kita itu sekarang ya, tadi dikatakan sedang tidak baik-baik saja, tapi alhamdulillah bangsa Indonesia ini saya menyatakan 90% itu masih baik-baik saja. Digoyah sana, tetap ini, digoyah ini, tetap ini. Satu contoh, ada di negara mana itu ya, ada satu wabah corona, tempat ibadah nggak boleh ditempati, gini. Ada sebagian masyarakat ini memang awalnya itu tidak, awalnya dia patuh dengan himbauan itu, dengan aturan itu. Tapi lama-lama masyarakat satu negara itu adalah dia berpikir, apa ya salahnya musola, apa ya salahnya masjid. Kan kalau orang ke gereja juga, apa salahnya gereja? Kalau orang ke masjid, orang ke tempat ibadah, ke gereja, itu kan dalam kondisi suci semua. Lampunya bagus, pakaiannya bagus, kan begitu. Hingga akhirnya awal di pandemi itu di suatu negara itu kan sepi kan,
sepi sampai terjadi tidak sholat Id, tidak ke gereja juga, tidak. Lama-lama orang ini sadar, masyarakat penduduknya sadar, akhirnya tetap ke masjid menggunakan masker. Di sana ada protokol kesehatan diikuti, alhamdulillah hingga berjalan dengan baik. Berarti ada suatu negara itu masyarakatnya itu KKM-nya sudah tinggi karena hasil pembangunan manusia di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di lain pihak yang sedang mengatur itu KKM-nya kayaknya di bawah rakyatnya. Paham? Berarti, Halo? ya Pak, berarti yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, membantu orang tersebut membuka pikirannya agar kembali ke prinsip hidupnya. Iya. Tapi kalau orang itu tetap nggak mau, nggak bisa, ya sudah, nggak usah diikuti, nggak usah diseneni. Sing waras Ngalah. ngalah. Tapi selama ini kan ada orang yang jelek-jelekan ini, tapi dibiarkan. Ada orang yang benar malah ya segitulah. Itu kan itu yang terjadi. Makanya kita harus hati-hati dalam segala hal. Diam, tapi bukan diam-diam, tapi diam untuk berpikir dan diam untuk berdoa. Mudah-mudahan terselesaikan dengan baik semuanya. Makanya Terima kasih. kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat ini harus melek politik, melek ilmu, dan paham dengan ajaran-ajaran agama. Melek politik dan melek ilmu. Melek politik itu berarti kan ngerti apa yang sedang terjadi di suatu negara. Melek politik itu ngerti sedang terjadi apa yang di dalam suatu belahan negara lain. Sehingga kita supaya tidak memang salah satu ya ciri dari paham kalau liberal kan dibebaskan masyarakatnya ya. Tapi kalau yang komunis itu adalah rakyatnya harus lemah, rakyatnya harus takut, pemerintahan harus kuat, rakyat nggak boleh mengkritik, itu salah satu ciri-cirinya. Saya ngomong cara umum ya, secara umum antara ideologi liberalis, ideologi komunis, dan ideologi Pancasila. Ini kebetulan kita materinya adalah materi tentang ini. Kalau yang ini liberalis, boleh untuk beragama atau tidak, monggo, bahkan untuk mengkritisi. Kalau ini anti agama, dan kalau yang ini juga beragama. Kebetulan di hari ini ada tiga ideologi yang kita bahas di dalam tataran sekarang. Silakan, kalau ada yang tanya lagi. Pokoknya materi ini pas untuk saat-saat sekarang. Kita bahas. Pas menurut saya. Silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, siapa lagi? Windy Aprilia. Windy lagi, ya saya. Tadi kan Bapak kan bilang ya kalau Indonesia itu ideologi komunis itu tidak cocok di Indonesia. Ya. Tapi mengapa itu bisa ada PKI? Secara tidak langsung kan PKI kan juga termasuk komunis, Bapak. Itu kan sudah dibubarkan toh? Sudah dibubarkan itu menurut TAP MPRS nomor 25 tadi tahun 66, diperkuat TAP MPRS nomor 9 tahun 78, diperkuat dengan TAP MPR nomor 8 tahun berapa tadi? Tahun 2000. Ini loh, ini kan sudah dilarang. Mulai tahun 66 sampai sekarang. Diperkuat TAP MPR nomor 9 tahun 78, TAP MPR nomor 8 tahun 83. Ini sudah, kalau sudah MPR membuat ini sudah tidak usah dirubah. Yang ditanyakan apanya? Itu yang ditanyakan itu mengapa dulu itu bisa ada PKI. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan, ini kan zaman pancaroba, status politik belum terjaga. Setelah proklamasi ada agresif Belanda 1 dan 2, kemudian belum yang perlawanan di daerah-daerah yang tidak puas tadi. Dengan seperti ini mudah masuk ide-ide dari asing pun masuk ke Indonesia. Akhirnya muncullah seperti ini. Kemudian
menjadi suatu cerita yang paling kelam dalam sejarah, insya Allah tidak akan terulang kembali. Tahun 65 itu, ya terjadi 65 itulah akhirnya muncul ini, TAP MPRS dan MPR ini. Makanya kita bagi bangsa Indonesia itu termasuk individu harus kuat prinsipnya, harus paham dengan situ aja. Kita harus kompak, harus rukun dan kompak dan kuat. Orang lain tidak akan bisa menggoyah kita. Berarti secara tidak langsung Indonesia dulu itu kecolongan gitu loh bahwa ada komunis. Iya, pasti gitulah. Iya. Iya, Sekarang terima gimana kasih. sekarang? Sekarang sepertinya tidak. Tidak ada toh? Tapi kita tetap Tidak. harus waspada Iya. dengan agitasi-agitasi, hasutan-hasutan dari orang luar dan orang dalam sendiri. Yang lain silakan tanya. Silakan, ada yang tanya? Catherine. Ya. Pak, tadi kan kalau agama komunis kan memang tidak Apa? diterima. Bukan agama komunis. Komunis bukan Enggak, agama. maksudnya ideologi. Ya. Ya, maksudnya begitu. Kan ideologi komunis kan menolak sekali dalam agama ya, Pak. Kayak tidak percaya adanya Tuhan. Tapi kan dulu kan ada tokoh-tokoh komunis seperti Tan Malaka, Amir Sejarifuddin dan Aidit. Itu kan kayak kan itu komunis ya, Pak, tokoh-tokoh komunis, tapi mereka meramu ideologi komunis yang khas Indonesia dan tetap mempertahankan fungsi agama di dalamnya gitu. Kalau Amir Sejarifuddin itu bukan komunis loh, dia tuh orang agama Islam yang agak keras itu. Amir Sejarifuddin bukan orang komunis. Tan Malaka katanya iya, Tan Malaka, kemudian juga Dian Aidit. Karena pada saat itu kan semua partai kan boleh hidup dan berkembang di Indonesia. Sehingga itu kan finishnya kan tahun 65 itu adanya G30 PKI itu. Apa yang ditanyakan? Berarti dulu itu komunis di Indonesia itu memang real tidak kayak percaya agama atau masih diramu ada percayanya agama, Pak? Dulu kan sempat kayak disetujui gitu ya, Pak ya? Dulu tuh PKI resmi jadi partai di Indonesia, resmi. Hingga memang komunis itu secara internasional kan tidak percaya ajaran agama. Iya, betul. Kemudian masuk ke Indonesia ya kadang-kadang juga orang beragama pun juga dia ikut di partai-partai itu kan gitu. Semuanya gini, semua itu ya lebih berkembang jauh dari pusatnya, dia tidak murni lagi. Ngerti maksud saya? Ada suatu apapun kalau berkembang ada ulang tahun di luar negeri itu, terutama yang di Timur Tengah kan jarang itu ulang tahun. Itu yang ada kan campuran dari Barat dan dari yang ada di Indonesia. Iya, Pak. Yang lain? Bapak izin bertanya. Ya, Winda mana? Ya, apa boleh? Ya. Orang teroris itu Bapak, apakah bisa disebut dengan komunis, Bapak? Teroris bukan komunis. Komunis kan anti agama. Teroris kan kadang-kadang agamanya terlalu kenceng. Kalau teroris itu ekstrim kanan, orang yang punya ajaran aliran agama Islam yang keras, ya. Dan kalau yang komunis kan tidak beragama, beda jauh itu. Katanya anak saya beda jauh.
sama-sama ekstrimnya. Komunis itu ekstrim kiri, kalau yang tadi apa namanya teroris ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu ya agama terlalu berlebihan dia, nggak cocok sendiri ngebom itu kan dulu kan seperti itu. Berarti terlalu fanatik gitu Kak. Iya, fanatik. Makanya orang tidak boleh terlalu fanatik. Kalau kita percaya dengan agama kita, monggo, jangan memaksa orang lain sama dengan kita. Tidak bisa. Yang menerima ibadah kita itu bukan orang lain, bukan kita, yaitu Tuhan. Ya enggak? Iya Bapak. Tapi gak boleh bingung, kok saking bingungin kok gak mlebu swarga, akhirnya 6 agama diramu dari situ. Lia Eden itu, saya ingat namanya. Lia Eden itu adalah tokoh yang bukan tokoh ya, orang yang meramu 6 agama dari satu itu di Jawa Barat. Itu udah lama kok itu. Sekarang ada lagi ya. Yang lain? Nggak ada. Kita lanjut, Pancasila dan agama. Ya, baca gantian. Saya Bapak. Namanya? Eka Wahyu, nomor NIM 044. Oke. Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat, hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers dengan negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal genius bangsa Indonesia atau dari Ayatro Haedi dalam Kailan 2012. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Caidar 1998 ayat 36, halaman 36. Menurut Notonegoro dalam Kailan 2012 halaman 47, asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan kausa materialis yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme. Sekitar 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh Kristen. Menurut Latif 2011, halaman 57, dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa. Artinya walaupun berbeda satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Menurut Hartono 1992 halaman 5. Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik
komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas dari ketuhanan menurut Latif 2011 halaman 67. Secara lengkap, pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh founding father negara kita dapat dibaca pada pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara atau filosofi Groendswijk yang menyatakan prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk. Itu, Pak. Geser ke atas, Pak. Petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan menurut Zeolfa 2020. Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut Insinyur Soekarno mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Kedua, posisi negara terhadap agama. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa negara kita akan bertuhan. Bahkan dalam bagian akhir pidatonya, Insinyur Soekarno mengatakan, hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menurut Ali 2009 halaman 118. Ya ini, sehingga Indonesia itu negara ketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan Maha Esa. Sehingga kita negara beragama, bukan negara agama. Kalau sudah seperti ini, semua agama yang di Indonesia itu boleh berkembang, ya, boleh menjalankan ibadahnya tanpa ada rasa takut, tanpa harus ada tekanan dari manapun juga. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sudah selesai. Makanya kita tidak boleh tidak usah lah gitu loh ya. Hingga kalau ada yang olok-olok nggak usah diperhatikan. Anggap aja ya itu orang belum dewasa. Hati sing waras ngalah. Yang menerima kitab doa, yang menerima kitab ibadah itu bukan orang lain kok. Tuhan kok. Kan begitu. Itu yang harus kita jalankan dan kita dengung-dengungkan dimanapun kita berada. Ada yang tanyakan? Saya Pak izin bertanya. Putri Elsa. Putri Elsa, nomor absen berapa Putri? 038. 36, oke. 38 Pak. Putri Elsa Ilmaya. Iya. Oh iya, ya, nomor urut 36, NIM-nya 038, oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya LGBT yang sudah masuk di negara Indonesia, sedangkan kan agama melarang, Pak. Apa? Kan agama melarang adanya LGBT. Nah, ya, itu tadi loh, itu tadi. Makanya kalau kita itu sudah kukuh dengan ideologi kita, kukuh dengan Pancasila kita, kukuh dengan agama kita masing-masing kan, kukuh ya. Kan tidak ada itu mestinya itu. Itu kan apa namanya itu? Arti budaya yang kurang pas dari barat yang masuk ke kita. Nah, kita ngikut. Itu kan sepeda sampai lanang ini. Iya, Pak. Aduh. Ya itu kan tidak normal itu. Angkanya gini. Artinya itu
adalah juga merupakan penyakit, ya, penyakit terbaru di masyarakat. Makanya kita sendiri tidak ikut seperti itu. Kita tidak seperti itu, dan juga nanti di dalam pergaulan kita hati-hati, jangan sampai terjebak pada seperti itu. Itu kan sudah tidak normal itu, tidak alamiah itu. Memang agama apapun melarang, tapi ada sebagian masyarakat dunia yang itu membolehkan. Ya berarti orang yang membolehkan itu kan berarti kan di luar ketentuan agamanya. Minimal kita, keluarga kita dan kita jangan sampai seperti itu. Kalau bisa teman kita juga tidak sampai seperti itu, kan begitu. Itu kan sudah sakit rohani itu. Sakit mental itu. Iya, Pak. Jadi takut gitu. Kenapa takut? Ngapain kita takut? Takut, Pak. Kan ada yang cewek sama cewek, takutnya nanti misalkan ada temen ceweknya yang gitu, gimana? Astagfirullah. Ya sekali lagi kita ini harus normal ya. Normal, alami, nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh. Makanya kita harus punya prinsip yang kuat. Hingga jangan sampai seperti itu. Itu kan karena apa itu moralitas yang kurang pas itu. Penyakit moral itu. Yang lain. Makanya kita semua berusaha untuk menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Ini agama membolehkan, agama tidak membolehkan. Kalau agama membolehkan, itu dampaknya kemasyarakatan, dampaknya baik. Tapi kalau agama tidak membolehkan, kalau diteruskan, akhirnya dampaknya itu penyakit atau masalah. Begitu kan? Iya, Pak. Yang lain? Izin bertanya, Bapak. Oke, Mas Anas. Lebih mana dulu diprioritaskan atau diutamakan, Bapak? Kalau ada hukum yang bertentangan dengan negara dan hukum yang bertentangan dengan agama. Nah, ini adalah pertanyaan yang terbaru ini, yang sering muncul di medsos itu. Ya, dah. Jadi sekali lagi kita itu lihat di negara mana kan begitu. Kalau Indonesia ini kan negara beragama, oke? Ya, Bapak. Sepakat, oke? Negara beragama, berarti aturan negara itu harus didulukan. Coba kita lihat, DPR kita dan Presiden kita di dalam membuat undang-undang apapun juga, tolong diperhatikan, DPR kita, ya, kemudian yang membuat undang-undang kan DPR dengan Presiden. Di dalam membuat undang-undangnya, itu pasti di konsideran awal dengan kata-kata atas berkat, nah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Coba ini tak tunjukkan. Halaman 117. Ini contoh di dalam membuat undang-undang undang-undang IT ya. Ini coba dilihat. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT itu. Coba ini dilihat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Presiden Republik Indonesia bla 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 bla. Berarti di dalam membuat undang-undang apa saja dasarnya adalah yang pertama dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat itu adalah
pertolongan dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Kan begitu? Ini. Cuma sekarang pertanyaannya, sejauh mana sih orang yang membuat undang-undang itu tentang aplikasi agamanya? Sejauh mana sih orang yang membuat undang-undang ini? Karena yang membuat undang-undang itu adalah antara DPR dan Presiden. Berarti dua orang atau dua instansi ini, eksekutif dan legislatif, tentang membuat undang-undang itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di dalam membuat undang-undang itu adalah filosofi agamanya harus masuk dulu. Tadi ditanyakan, dulu dipentingkan mana Pak? Undang-undang negara dan undang-undang agama. Kita lihat dulu negara mana. Kalau negara kita kan negara Indonesia kan negara beragama, bukan negara agama. Berarti aturan negara yang didulukan. Cuma negara di dalam membuat aturan itu dasarnya adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaannya, sejauh manakah pemahaman, penerapan, pengamalan agama orang yang membuat undang-undang. Paham? Paham Bapak. Terima kasih. Ya, ini kan sudah mulia toh dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, betul? Kan mulia sekali. Dasarnya adalah dengan dasar rahmat, ya, pertolongan, perlindungan, petunjuk dari Tuhan. Cuma memang tergantung aja sejauh manakah. Tapi kalau orang itu di dalam kalau orang itu agamanya matang di dalam pelaksanaannya, sudahlah pokoknya sudah benar-benar mengejawantahkan dalam hidupnya sesuai dengan agamanya. Insya Allah yang dibuat aturan itu menyenangkan semua orang, membahagiakan semua orang. Tapi kalau yang membuat undang-undang ini, pendalaman nilai agamanya ini tidak maksimal, bahkan dia itu, ya seperti itulah. Insya Allah di dalam membuat undang-undang, karena apa? Nur ilahinya masih tipis kecil. Ada yang tanyakan? Saya Pak. Ya. Dwi Retno NIM 043. Dwi Retno, Yo. Ini enggak apa-apa sebut nama, Pak. Sebut apa-apa. nama. Iya, Pak. Bagi Bu Sukmawati kan kebinekaan itu harus menjadi prinsip utama ya, Pak, bagi warga negara Indonesia. Lah, saya pernah melihat di YouTube itu beliau itu berpidato membandingkan Nabi Muhammad dengan perjuangan Pak Soekarno yang terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Dan itu kebanyakan dianggap warga negara Indonesia penista agama Islam, Pak. Gimana? Menurut Bapak? Oh, itu. Kan itu ya, Pak. Bu Sukmawati kan ya, yang Bu Sukmawati paham. Yang beredar itu loh. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, kembali lagi pada pemahaman seseorang itu tentang agamanya. Ya, di sana kan ada kalau di Islam itu ada Al-Quran dan hadis, ya, juga ada sejarah-sejarah kenabian dan sebagainya, kan gitu. Kalau Nabi itu kan tingkat apa? Dunia kan? Kalau Nabi tingkatnya dunia sebelum adanya peradaban yang bagus. Tapi kalau seorang presiden, saya tidak ngomong presiden mana, itu kan tingkatnya adalah tingkat suatu negara saja, tidak tingkat dunia. Kalau Nabi itu kan sudah orang pilihan utusannya Tuhan. Kalau presiden kan dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Nah ini adalah kita tidak bisa mengomentari terlalu banyak. Karena itu adalah sangat tendensius. Artinya tendensius itu adalah mungkin saking bangganya dengan orang tuanya, dengan bapaknya, sehingga seperti itu. Dilebih-lebihkan lah. Kita harus paham, oh berarti orang ini seperti ini. Orang seperti ini, situ aja sudah. Nggak usah kita terpengaruh. Ya kita tidak bisa lah. Jadi seorang nabi dibandingkan dengan seorang pemimpin negara kan, nggak bisa itu. Nabi kan maksum. Maksum itu apa? Dijaga Bapak dari dosa. Apa?
jaga dari dosa. Ya, itu kan Nabi itu maksum. Kalau pemimpin negara kan tidak maksum. Kan begitu. Jadi al-insanu makhlukatun manusia. Salah itu ya wis mesti, lali itu mesti. Insyaallah Nabi kan tidak ya seperti itu. Dia terjaga terus. Ya itu kita tidak usah komentar, harus pokoknya tadi loh sing maras ngalah itu aja, ngapain sih dulu. Dulu itu tidak ada seperti itu. Zaman dulu itu tidak ada, Mas dan Mbak ya. Orang menjelek-jelekan ini tidak ada itu. Orang mengkanter ini menjelek, tidak ada. Dulu itu tidak ada itu. Saya 53 tahun ini ya. 53 tahun itu kecil saya SD, SMP, SMA itu hampir tidak ada, hampir tidak ada ya orang yang menjelek-jelekan agama, orang yang penistaan agama itu hampir tidak ada. Dan sekarang ini seperti jamur bermunculan di musim hujan itu. Dan juga akhirnya penyelesaiannya ya gitu-gitu aja. Ya kesimpulannya berarti negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Halo? Halo Bapak. Ya, ada yang tanya? Kalau kita lihat materi sekarang kita ini mengingatkan Indonesia di
agama mana kok? Saya juga saya agama Islam, ibu saya Islam, ya otomatis saya Islam kan begitu. Itu otomatis. Kalau di dalam perkembangan seseorang anak itu adalah sudah dewasa, mungkin sudah ngerti, sudah ini dan punya pertimbangan lain, dia masuk beralih ke agama lain, menurut saya itu ya ngomong baik-baik dengan orang tuanya. Pak, Bu, ya, Ma, saya harus ke ini karena ini. Tapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena orang tua kan kadang-kadang kan sangat berat gitu ya. Untuk melepaskan itu kan sangat berat. Sehingga itu ya butuh waktu lama loh itu ya. Saya ngomong kan hanya sebatas yang saya tahu. Contoh famili saya di rumah Tarik itu di awalnya dia agama A, kemudian dalam perjalanan ketemu suaminya di Surabaya yang agama B, dia ikut ke agama B. Itu kan tidak semudah. Artinya apa? Ini juga saling komunikasi orang tua. Awalnya berat hati lah semua keluarga. Toh akhirnya famili saya ikut ke agama B, ikut suaminya. Sekarang ya enggak masalah, baik-baik saja kok. Dengan saya pun juga begitu. Nanti saya sore ke sana mampir dengan Bowo itu. Kalau Natalan ya kita sering ke sana atau kita dikasih itu. Orang tua saya sering bahasa Jawa diwewehi yang rumah Tarik. Saya sendiri pun juga sering ke sana pada saat Idul Fitri. Enggak masalah. Tapi awalnya juga berat hati. Karena itu tidak semudah. Karena itu adalah apa? Prinsip menurut kita orang tua kan prinsip. Apa yang ditanyakan apanya? Halo? Apa yang dikeluhkan? Yang ditanyakan apa lagi? Yang ditanyakan pemaksaan gitu loh Pak. Jikalau dalam keluarga tersebut ada pemaksaan dalam pemilihan agama. Tadinya agama A, kemudian harus disuruh siapa? Yang dipaksa oleh siapa? Dipaksa sama orang tuanya? Halo? Maksudnya itu jikalau dalam keluarga tersebut ada pemaksaan gitu Bapak. Pemaksaan apa? Agama kan? Pemaksaan masuk agama? Ya, pemaksaan dalam pemilihan agama. Nah, kan gini toh. Awalnya anak itu lahir cower, kecil, agama orang tua A. Kemudian dalam perjalanan dia ingin ke B gitu dah. Ini tuh begini Bapak, biasanya agama itu kan ditentukan pada anak yang umurnya 17 tahun. Ya. Nah, jikalau dalam keluarga tersebut ada unsur keterpaksaan dalam memilih agama gitu loh. Agama itu kan tidak baru umur 17 tahun toh Mbak. Lahir cower kan agama kan sudah dimasukkan pada anak itu, entah agama apapun. Masa lahir cower sebelum umur 17 tahun dia tidak punya agama kan tidak? Ini dalam pertanyaannya soalnya orang tuanya itu beda dan ada temannya atau saudaranya lain yang punya agama lain dalam keluarga itu ayah ibunya agama sama enggak? Berbeda. Ayah ibunya agamanya berbeda. Iya. Ya itu masalah di situ. Saya kan tadi ngomong kalau ayah ibunya agamanya A, kan anak itu otomatis mungkin dalam perkembangan dia ada perubahan karena sesuatu. Tapi kalau ayah ibunya nggak sama agamanya, itu potensi untuk itu memang besar. Apakah anak itu harus ikut agama ayahnya atau ibunya, kan begitu? Nah, iya Pak. Iya, itu kan sudah orang tua sudah paham itu. Apa artinya paham? Nanti anak saya mungkin seperti ini, karena bapak ibunya sendiri nggak seagama, sehingga sangat berpotensi anak itu tidak sama juga agamanya, kan begitu. Dan itu berangkat dari orang tua yang tidak sama agamanya, beda agama. Mungkin anaknya mau ikut agama ayahnya, agama A, ibunya tidak membolehkan, harus ikut agama B, kan begitu.
Paham? Halo? Iya, Bapak, paham. Ya, tergantung pada orang tua masing-masing itu sudah. Ya, selesaikan dulu di antara orang tua itu. Itu ada kok. Di kampung saya ada di sini ini. Teman saya sendiri itu yang laki teman saya, kemudian istrinya itu meninggal. Hingga gini. Dulu saya dulu, beda ya. Adik istrinya, suaminya agama A, istrinya agama B. Nah, anak dua-duanya itu anak pertamanya ikut mamanya, agamanya, ya, ikut agama B. Anak kedua ikut agama bapaknya atau ayahnya. Loh, toh sekarang ini karena ibunya sudah tidak ada, anak itu akhirnya ikut juga sama dengan agama adik dan ayahnya. Ada itu di kampung saya nih. Kasihan. Kasihannya bukan karena agamanya, kasihan karena kondisi sekarang kita di istrinya meninggal, dulu kaya, oke, terpandang di kampung saya itu. Rumahnya juga begitu, dia kerja di bank niaga atau bank apa itu. Sekarang sudah semuanya terjual, dia sakit-sakitan, istrinya meninggal, anaknya nakal. Komplit, Des. Ada yang tanya? Ini nanti sakit sampai jam 12 gimana? Iya, Bapak, boleh. Saya mau Boleh, undangan Bapak. tarik ya ke family. Boleh nggak sampai jam 12? Ya, boleh, Bapak. Boleh, Bapak. Boleh, Bapak. Tuh. Ya tetap. Sekarang kita bahas yang ini. Gila. Bila mana dirinci maka hubungan negara dengan agama menurut NKRI? Silakan dibaca nih. Oh, adzan dulu ya, adzan dulu ya. Nggih. Lihat dulu ya adzan ini. Siap, Boleh, Bapak. Bapak. Iya, Pak. Betul adzan ya kayak gini.
Terus nggak Riki, masih tinggi. Ya, kita lanjutkan. Kalau nunggu adzan selesai, Kak, selesai rumah saya ini banyak masjid dan musola kanan kiri. Yang adzan pertama saja kita gunakan. Iya, di barat, di timur itu ada 2, di selatan itu ada 3 dengan masjid, di barat itu ada 2 loh. Saya ini berada di Ngoro, di daerah Ngoro Industri, dekat dengan Ngoro Industri. Lanjut, bila mana dirinci, silakan bantu membaca. Saya Bapak. Ya, namanya? Nurhaya Ulfa, NIM 006. 006, bukan 008 ya? Mboten. Ya. Bila mana dirinci, maka hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Thailand 2012 halaman 215 sampai 216. A. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. C. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme, karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. D. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. E. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. F. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. G. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. H. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila Wahyudi ED 2019 halaman 58 dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin ketuhanan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Lanjut. D.
D. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila memiliki dua hal yang harus dimiliki sebagai ideologi terbuka, yaitu cita-cita yang bersumber dari kehidupan budaya masyarakat itu sendiri. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bukan bangsa lain. Pancasila merupakan wadah atau sarana yang dapat mempersatukan bangsa itu sendiri karena memiliki falsafah dan kepribadian yang mengandung nilai-nilai luhur. Pancasila juga memiliki cita-cita moral dan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki fleksibel dan kelenturan kepekaan kepada perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak akan berubah dari zaman ke zaman. Pancasila harus memiliki kesinambungan atau saling interaksi dengan masyarakatnya, maka apa yang menjadi tujuan negara dapat tercapai tanpa adanya pertentangan. Semua orang tanpa terkecuali harus mengerti dan paham betul tentang tujuan yang ada dalam Pancasila tersebut. Dengan demikian, secara ideal konseptual, Pancasila adalah sebagai ideologi yang kuat, tangguh, bermutu tinggi, tentunya menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar. Sudah. Oke, Bapak. Lagi. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, ideologi Pancasila itu bisa menerima masukan nilai-nilai dari luar, asalkan sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila tidak alergi dengan perubahan. Pancasila tidak alergi dengan perkembangan, tetapi ada kriterianya adalah sesuai dengan 5 sila Pancasila. Ini tadi negara berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga negara memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Tidak ada tempat bagi ateisme tanpa agama, dan sekularisme. Ini adalah tadi yang bebas, ya. Tidak ada yang karena pada hakikat manusia adalah makhluk kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, dan inter pemeluk agama. Ini mestinya yang kesimpulan ada A sampai H8 ini harus dipahami dan dipraktekkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Sehingga tidak terjadi caci maki, carut-marut di medsos itu. Saya menginginkan, wah ini zaman gak karu-karuan ini. Kayaknya memang sengaja dibuat seperti itu. Itu kan nggak benar itu. Nggak tahu saya siapa yang membuat itu. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang tanya. Tuh. Ya, makanya ini harus kita pahami betul 8 itu dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara kita. Segala aspek dalam melaksanakan dan menegarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang tadi sudah saya contohkan kan? Sudah saya contohkan dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah, DPR membuat undang-undang. Kalau memang benar di dalam membuat undang-undang dasarnya itu, tidak ada orang protes, tidak ada orang demo. Karena apa? Oh, dasarnya suci kok. Tuhan kan suci. Suci itu tidak merugikan orang lain, tidak mengebiri hak orang lain. Ada itu. Entah di negara mana itu undang-undang tenaga kerja atau apa mendapatkan perlawanan dari rakyatnya, tapi terus dilakukan. Itu kan gimana itu ya? Akhirnya salah satu lembaga negara di negara itu membatalkan sebelum ada revisi. Tapi tetap dilakukan, sudah dibatalkan oleh lembaga yudikatif bagiannya, malah tetap dijalankan. Hingga kepatuhan masyarakat dan negara itu juga diperlukan. Ya, kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara juga diperlukan supaya tidak terjadi sudah dilarang malah diteruskan, sudah diberhentikan malah tidak dihiraukan, kan itu ada terjadi.
Ada tanya? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Silakan kalau ditanyakan. Tidak ada, Bapak. Sepertinya tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk materi berikutnya. Bab 5, Pancasila sebagai etika. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Kulo, Pak. Nggih, sapa kula? Evi Nomor NIM 022. Elsi Sinta. Evi. Evi Agustin. Ya, Evi. Bab 5, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki macam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat syarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun, namun sebagai lanjutnya, Pak. Namun sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilai-nilai tersebut memberikan ciri khusus pada keindonesiaan karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam Pancasila. Meskipun para founding fathers mendapat pendidikan dari Barat, namun kausa materialis Pancasila digali dan bersumber dari agama, adat, dan kebudayaan yang hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia, berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Lanjut, Pak. A. Apa itu etika? Dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai tulisan sangat sering seorang menyebut istilah etika, meskipun sangat sering pula seseorang menggunakannya secara tidak tepat. Sebagai contoh penggunaan istilah etika pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran, dan lain-lain. Padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Etika harus dibedakan dengan etiket. Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Dengan demikian, maka istilah yang tepat adalah etiket pergaulan, etiket jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain-lain. Etiket secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Lanjutnya, Pak. Secara etimologis, asal kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun cara etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem
nilai yang ada. Zubair 1987 halaman 13. Dalam bahasa Arab padanan, kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak khuluq yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Zaki 2008 halaman 20. Selanjutnya. Ya, aliran-aliran. B. Aliran-aliran besar etika. Dalam kajian etika dikenal 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. 1. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant, 1734 sampai 1804. Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. Kiraf 2002 halaman 9. Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah suatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategori sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat, imperatif kategoris. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi misalnya merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang, bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Oke, selesai. Sehingga untuk Pancasila sebagai sistem etika, tadi dikatakan etika itu adalah perilaku, etiket, dan sebagainya kan. Hingga di situ langsung saja saya akan sampaikan Pancasila memiliki banyak fungsi dan kedudukan, antara lainnya dasar negara, pandangan hidup, jiwa bangsa Indonesia, dan sebagainya. Hingga kalau dikatakan meskipun para kontributor mendapatkan pendidikan dari Barat, namun kausa materialis Pancasila digali dari sumber agama adat istiadat yang hidup di Indonesia. Sehingga karena Pancasila itu digali dari budaya Indonesia, berarti tata cara perilaku bangsa Indonesia itu juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu bahannya, kausa materialisnya dari perilaku dan budaya Indonesia. Ini tadi, adalah etiket, etika, sopan santun, ya, hingga cara kita berperilaku, cara kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara, etikanya adalah dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesenangan dalam permusyawaratan perwakilan sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tadi untuk yang aliran besar etika, yang sementara kita tadi dibacakan adalah deontologi. Hingga baik buruknya suatu perilaku itu tidak dilihat dari melaksanakan kewajiban atau tidak. Kalau saya melakukan tugas kuliah ini secara daring dengan melalui Google Meet dengan baik, berarti kita deontologi. Kalau mahasiswa jumlah 57 ini ikut kuliah dengan baik, ada yang tidak ikut tapi ada alasannya, berarti melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini adalah kalau dikaitkan dengan etika deontologi. Sesuatu itu dikatakan baik atau tidak baik atau buruk
itu dilihat dari apakah mereka itu sesuai dengan kewajibannya atau tidak. Kan begitu. Itu namanya deontologi. Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya absen, kemudian kita sudahi. Insya Allah tidak, Bapak. Nadiatus Sarifah. Hadir, Pak. Arif Kabibulo. Arif? Ada. Hadir. Ahmad Fauji. Ahmad Fauji. Tidak ada. Firdi Alfiansyah. Hadir, Pak. Oke, sip. Hadir, Fauji hadir, Pak. Hadir, Bapak. Ahmad Fauji tadi? Ya, hadir, Pak. Ya. Wahyu Silvi. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Hadir, Bapak. Muhammad Anas Suherlambang. Hadir, Pak. Erlangga. Hadir, Pak. Putri Pujiwati. Hadir, Pak. Zulfahmi. No, ini. Laili Andini. Hadir, Pak. Sonia Regina. Hadir, Pak. Tiara Fatika. Hadir, Pak. Novia Lorenza. Hadir, Pak. Raskabul Kafi. Hadir, Pak. Vita Rosa. Sakit. Windy Aprilia. Hadir, Pak. Winda Rizky. Hadir, Pak. Angga, sakit. Evi Agustin. Hadir. Elsa Sinta. Hadir, Bapak. Winda Aprilia. Hadir, Pak. Anas. Hadir, Bapak. Berlian. Tak ada. Krishna. Hadir, Bapak. Alvina. Hadir, Bapak. Venus Nila. Hadir, Bapak. Habibatus. Hadir, Pak. Lintang Kalingga. Hadir, Bapak. Rizky. Hadir, Bapak. Afifah. Hadir, Pak. Gaby. Hadir, Pak. Rahayu. Hadir. Fahrul. Putri. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Muhammad Noval. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Muhammad Nurul. Hadir, Pak. Dewi Retno. Hadir, Pak. Eka Wahyu. Hadir, Pak. Rosidatul Ilmiah. Hadir, Bapak. Septia Yuning. Hadir, Bapak. Elia Ningrum. Hadir, Pak. Rahmat Irgi. Hadir, Pak. Foni Citra. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Nuril Farida. Hadir, Pak. Miftah. Hadir, Pak. Email. Email nggak ada. Puput. Hadir, Pak. Catherine. Hadir, Pak. Lisa Putri. Hadir, Pak. Bawar.
Hadir, Pak. Muhammad Al-Afafi. Email tadi nggak ada email. Ya udah. Ya, kita sudahi kurang 7 menit. Nanti kita ketemu di Sabtu akan datang satu pertemuan. Nanti tolong nanti kalau ada materi itu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Salam pada keluarga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, selamat sehat, sehingga kita bisa menjalani hidup ini insya Allah makin baik. Assalamualaikum. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.